Guru boleh tak kita tinggalkan amalan yang kita tidak lezat, utamakan amalan yang lezat. Bagus itu, inggih. Amalan yang lezat, nyaman itu yang kita kerjakan. Tidak apa-apa. Kecuali sampean punya guru. Kalau gurunya belum menyuruh meninggalkan, jangan. Hingga sampai gurunya menyuruh meninggalkan, baru pian tinggalkan. Tapi kalau belum, biasanya kayak itu sebagai ujian aja. Kita kadang merasakan lezat tuh dipaksakan aja kalau itu perintah guru. Hingga. Oh iya, mantap sanaklah misalnya hadir Roy pagi ulun guru inggih masalah bagaya guru ampun ampun kada apa-apa bagaya suka ulun bagayaan inggih. Waduh inggih. Coba dulu kirim Fatihah lah Rifkila. Kirim Fatihah kalau mau tidur, kirim Fatihah, habis itu bayangkan rupanya. Hingga bayangkan rupanya. Mudah-mudahan nanti bisa ke mimpi. Hingga soalnya mimpi itu kan izin daripada Allah Ta'ala. Apakah kita bisa dimimpikannya apa tidak nanti wallahu alam. Cuma ikhtiarnya kita kirim dulu Fatihah dengan beliau. Nah itu baru kita ingat-ingat beliau. Bahasanya tuh dirindukan, insya Allah mudah-mudahan bisa termimpi dengan orang yang kita rindukan, kangen. Masya Allah. Resep dagangan Tanjung laris. Dagangan laris manis Tanjung Kimpul. Orangnya manis harta terkumpul. Mudahan sehatan aja pian guru. Nggih, terima kasih doanya Roy. Masya Allah untuk mendoakan ulun. Nggih. Hukum begawi. Begawi wajib kalau punya napakah yang wajib. Jadi wajib begawi hukumnya. Nggih, kalau kita kan punya napakah, menapakahi orang tuh hukumnya wajib. Maka begawi wajib bagi orang yang ada napakah yang dinapakahinya. Wajibnya begawi, ikhtiar namanya. Begawi itu adalah ikhtiar. Guru kayak apa bisa menghilangkan mabuk hati hendak berubah tapi godaannya sulit. Hingga putra alai. Ya kita tuh berubah itu memang sulit. Sama dengan orang bertaubat itu sulit lah. Di antara syarat taubat itu diantaranya menjauhi daripada pergaulan orang yang bergaul, daripada misalnya kayak mabuk tadi misalnya. Jauhi kawan-kawan yang bisa mabuk itu. Itu salah satu syarat taubat. Nah, selain daripada kita menyesali dan kadang mencita-cita lagi untuk minum minuman tadi itu. Jadi kalau hendak tuh hindari dulu orang-orang yang dekat dengan itu. Misalnya seorang anan apa itu seorang anan hingga hukum begawi apa guru? Amun begawi itu seorang anan itu tetap ikhtiar. Ikhtiar itu tetap sunnatullah namanya. Artinya kita itu berikhtiar, itu sunnatullah. Artinya dalam bahasa kita itu apalah bahasanya itu. Ya, kita kan perlu makan minum juga hidup ini. Perlu makan minum. Jadi kalau kita memang kenanya misalnya bisa begawi aja. Nggih. Ikhtiar namanya. Masalah Jumat minta berkahnya salawat paman. Masalah membedakan antara teguran dan cobaan. Iya, teguran itu bisa berupa cobaan, bisa juga ada cobaan. Teguran itulah. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya teguran itu berupa bala aja kada. Orang meminta rahmat kepada Allah Ta'ala, bisa aja rahmat itu berupa sakit. Nah itu bisa aja teguran dengan kita seberataan itu. Cuma yang jelas seberataan itu kalau orang itu soleh itu berarti cobaan ya.
orang itu saleh untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Tetapi bagi kita misalnya yang banyak dosa ini, itu bisa berupa teguran dari Allah Ta'ala kalau kita kena bala. Jadi kalau orang ahli saleh itu cobaan, hingga orang yang saleh itu bisa jadi cobaan baginya untuk mengangkat derajatnya. Kalau kita teguran tapi langsung dia mengangkat derajat kita. Misalnya kita tadi seperti mabuk tadi, sakit kita itu teguran bagi Allah Ta'ala, dan itu juga cobaan mengangkat derajat kita, yaitu dengan sakit itu kita ditegur. Nah itu yang kedua, diangkat derajat kita, yaitu dihapus dosa kita apabila kita sabar dengan itu cobaan tadi atau teguran tadi. Iya, warung Saprah. Lihat dari seluruh perintahnya, seluruh menurut ilmunya itu seluruhnya cahayanya, terus isinya, bacaannya, zikirnya, doa-doanya, seluruhnya. Tata cara mandi taubat. Mandi taubat itu caranya seperti mandi biasa aja, seperti mandi junub, hingga seperti mandi biasa, mandi sunat Jumat, kah sama tata caranya. Hingga walaupun di dalam kitab itu sebenarnya lah kadang disebutkan mandi taubat, cuma habis berbuat maksiat orang itu hendak melakukan kebaikan, itu disuruhkan mandi, lalu kita mengatakannya mandi taubat namanya. Dunianya itu isinya dari cahaya itu, paham? Tanggapan pian buhan Habib yang terlalu didewakan. Nah, didewakan kayak apa guru? Ya tergantung niatnya masing-masing seseorang itulah. Hingga memuliakannya seperti apa itu tergantung innamal a'malu binniyat masing-masing. Apakah memuliakannya itu karena ilmunya, atau memuliakan itu karena zuriyahnya, atau ada tujuan lain? Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat. Terus yang besar cahayanya tadi yang mana? Yang seluruhnya itu cahayanya jelas, yang ngajari memberi contoh seluruhnya itu ngajarin itu apa nih, menurut ilmunya itu yang besar cahayanya apa itu, belum ada anehnya. Assalamualaikum Tuan Guru Padri Janur. Waalaikumsalam. Ulun kada bisa nyaring-nyaring lah, suara ulun lagi sakit tinggi. Iya itu mantap sana kayak ngomong apa tulisannya aja banyaknya. Ini yang cuma zikir doa, apalagi ilmunya dunianya itu nggak ada cahayanya. Orang wah gila-gila itu apa itulah, udah mengerti aku dengan wong soprahnya. Nah bujurlah guru, kalau kita niat hati turun bagawi untuk menapaki keluarga, dicatat malaikat satu kebaikan setiap langkahnya, hingga kebaikan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustazi? Waalaikumsalam warahmatullahi subhana khair. Waalaikumsalam. Haji Jidah. Waalaikumsalam. Umpat menyimak ulin di Anjir. Ngajarin ceramah, lihat ngajinya apa kemana di saat ketemu adanya cahaya, enggaknya dian kemana arahnya, apa itu maksudnya itu. Terus jika ada wali, yang mana wali itu baca yang seluruhnya cahaya itu, apa yang zikir doa itu dunianya itu orang gila ya wali, apa ini? Langsung aja atas bawahnya itu sudah apa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah paham warung Saprah enggak aja. Itu apa Bapandir kada jelasnya tuh apa. Maaf Ustaz, saya pernah dengar dari Habib kalau leluhur mereka pernah merah 70
70 dalam satu malam. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Inggih. Di zaman Sufyan As-Tsauri itu ada juga orang yang tawaf ratusan ribu kali. Ini di zaman Sufyan Tsauri. Nah, ulama besar. Nah, di zaman Sufyan As-Tsauri itulah ada orang yang mampu tawaf itu sampai pokoknya melebihi daripada biasa. Inggih. Inggih, seperti biasa tuh melebihi daripada biasa. Nah, contoh lagi seperti misalnya ini dari guru kita menceritakanlah kalau Said Amin Qutbi itu kita ini membaca Fatihah belum selesai, beliau membaca Quran itu selesai dari awal sampai Anas tuh Sidin apa sudah selesai. Nah, ini salah satu keistimewaan orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi ada orang itu yang seketika itu bisa berpindah-pindah tempat macam segala, wallah alam lah. Jadi macam-macam orang-orang itu diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kada mampu kita memikirkannya, karena namanya karamah itu adalah sesuatu yang harikul adat yang diberikan kepada aulia illahi ta'ala. Kalau itu mukjizat, yaitu sesuatu yang harikul adat juga, cuma yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Wallah alam. Ustadz, istri yang usianya lanjut dan ditinggal wafat suaminya, masih berlakukah masa iddah untuknya? Iya, masih berlaku. Karena selama hidup tuh masih ada aja kemungkinan kawin, biar dia lanjut usia. Karena hukum tidak berubah. Seperti misalnya orang itu tangannya ini stroke. Apakah tangan stroke yang lama yang tidak bisa berdaya itu disentuh batal wudunya? Ya tetap aja batal wudunya. Begitu juga dengan istri tadi yang usianya lanjut ditinggal wafat suaminya, tetap jaidahnya ada. Karena hukumnya tetap kada berubah. Kayak apa menurut Pian Buhan Habib? Nah, itu lain Julia Rasulullah guru viral banar wa ini. Nah, wallah alam lah. Kita kada mau urus itu. Masya Allah, mana? Guru, kalau mau bertobat harus mulai dari mana? Ya, bertobat itu kan menyesali dulu. Menyesali perbuatan kita, kadang mencita-cita daripada melakukan itu lagi. Habis itu mengembalikan hak orang lain. Kalau ada hak orang lain. Kalau ada tersalah dengan orang lain, minta ampun dengan orang lain. Itu dilakukan. Habis itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Udah itu jangan lagi bergaul dengan orang yang seprofesi kita dulu, yang kita taubati itu. Fadil Rajak, Masya Allah. Guru, kayak apa bisa sabar tanpa bicara menghadapi anak yang tidak mau menurut? Jadi boleh aja kita itu sarik ada apa dengan anak itu. Apalagi masalah kewajiban, boleh aja kita marah. Dan boleh kita memukul anak itu, tetapi memukul yang tidak memudaratkan. Itu boleh aja, kada apa-apa. Kalau kita sarik, doakan aja nya. Doakan, dasar pintar ikam nih, dasar alim ikam nih. Nah, itu dasar sugih ikam nih. Ada disumpahi yang bagus-bagus anak itu. Boleh aja kita marah, menegurnya, itu kan kewajiban kita. Kalau dia melanggar hukum, kita berdosa. Kita ini berdosa orang tuanya. Jadi kita memukul, tapi memukul nanti tidak menyakiti. Tapi kalau kada bisa, bagusnya jangan memukul. Jangan dipukul, ditegur aja, dipandiri. Kereta. Izin guru, kalau kita salat subuh ketinggalan 1 rakaat, apakah kita menambah rakaat kita? Ada kita kunut? Iya, menambah kunut juga tetap. Jadi 2 kali guru berkunutnya? Iya, 2 kali berkunutnya. Sebelum salat Id, ulun ada melihat orang salat sunnah. Sunnah apa itu guru? Boleh jadi itu salat sunnah mutlak, boleh jadi salat isyraq, boleh jadi salat duha. Salat duha itu kan boleh aja dari awal terbit matahari boleh. Habis salat isyraq, kalau di masjid bisa jadi salat tahiyatul masjid. Bisa jadi salat mutlak, bisa jadi salat duha, bisa jadi salat isyraq, ada mungkin lagi bang, sudah jam 7 udah. Kalau salat duha dan salat tahiyatul masjid atau salat awabin, itu bisa kemungkinan. Gak usah dibaca, gak jelas itu warung, gak apa-apa. Jeruk nipis hangat guru, Masya Allah. Terima kasih lah.
Apakah kita kunut lagi? Iya kunut. Ketinggalan 1 rakaat, habis itu orang salam kita berdiri, itu rakaat kedua tetap kita kunut. Hingga tetap kunut 2 kali kunutnya. Ulun dari Lamandau, Kalimantan Tengah, mondok gratis tempat ulun. Hanyar penerimaan baru penerimaan santri, baru buka pesantren. Makan gratis, kitab gratis, baju gratis, semuanya gratis. Pokoknya selama mondok insya Allah ulun gratiskan makan dan minumnya dan bajunya. Membaca salawat tiap malam 500 kali. Apa faedahnya guru? Kalau baru sekali 2 kali membaca belum dapat faedahnya. Maksudnya faedah yang terasa benar belum dapat, tetapi sudah dapat berkahnya. Orang itu membaca salawat kan 1 kali dibalas 10 kali, diturunkan rahmat. Nah, kalau 2 kali berarti 20 rahmat. 500 kalikan 10. Berarti yang turun adalah 5.000 rahmat turun non pian. Itu sudah. Seandainya sampian tahu bahwasanya rahmat itu 1 aja rahmat daripada pian itu. Yang diturunkan tuh 1 aja rahmat yang diturunkan tuh, seandainya pian tahu, maka pian kada menukar dengan dunia ini dan seisinya. Jadi kalau kita 5.000 rahmat yang diturunkan, nah itu seandainya kita tahu tadi 1 aja rahmat yang diturunkan Allah Ta'ala tuh, pian kada menukar dunia dengan isinya. Al-aldi iwak sapat iwak pupuyo. Iya. Guru, keingatan mandi wajib itu adakah pahalanya? Guru, kegiatan mandi wajib itu adakah pahalanya? Pasti berpahala. Karena mandi wajib itu adalah perintah dan hukumnya wajib. Bila ditinggalkan berarti berdosa, dilaksanakan berarti dapat pahala. Hingga assalamualaikum, waalaikumsalam. 70 dalam semalam sedikit. Setiap orang mukmin wajib mi'raj 5 kali sehari. Iya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Iyalah. Bobi, Masya Allah. Assalamualaikum guru, kayak apa supaya beribadah ikhlas? Ingatkan kita ini menjalankan perintahnya dan mensyukuri akan nikmatnya. Itu tanda bersyukur orang itu terhadap nikmat Allah Ta'ala, diantaranya adalah menjalankan perintahnya. Badar, utuh gunung. Makasih. Wahyu doakan saya, Beb. Aku sedang kegelisahan dan sedih banget Wahyu. Banyak untung utuh gunung. Terima kasih utuh gunung. Kamilia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aba Alwi, guru ada keluarga minta takuniakan bolehkah di hari raya Id Adha bakurban digabung lawan bakikah? Boleh hukumnya. Hingga 1 hewan kurban kan, 1 sapi boleh ya digabungkan. Baca di dalam kitab Bajuri, ada dalam kitab Bajuri. Bajuri itu apa guru? Sarahnya Fathul Qarib, Bajuri namanya. 4 batakun guru, bini ulun lagi haid tapi kada ingat. Pas imbah salat tuntung hanyar ingat. Enggih. Kayak apa itu guru? Kada apa-apa. Enggih, sesuatu yang kita kada ingat atau kelupaan itu dimaafkan. Artinya kada ingat pada haid, sembahyang kada apa-apa. Kada ingat pada haid, lalu ini membaca Quran, ya kada apa-apa. Kada ingat pada puasa, makan siang, kada apa-apa, dimaafkan aja. Ya udahlah. Jadi kalau kada ingat, kada apa-apa hukumnya. Aba Alwi, guru ada keluarga minta takonyakan, bolehkah hari hati korban boleh tadi ulun jawabakan sudah. Enggih. Kayak apa amun kada sembahyang guru? Berarti berdosa kada sembahyang, karena sembahyang itu adalah wajib hukumnya, fardu'ain namanya. AB 3A. Apuan guru kalau baurutan lawan ini boleh aja lah, tetap aja kada boleh. Walaupun saibah adanya Tuhan dah, tetap aja kada boleh kalau laki-laki. Ini ulun guru kada ada sahwat dengan dia, tetap aja kada boleh karena bukan muhrim. Kan muhrim itu melihat punya kita, tetapi melihatlah karena berubat sebenarnya boleh. Melihat aurat tuh karena kita berubat boleh hukumnya. Tetapi kalau berurutan, nah itu ada boleh berurutan itu. Enggih. Biarpun dengan bibinya tetap ya hukumnya haram maksudnya. Enggih.
Tuha ada guru aja. Ada ulun ingin akan juga lagi tuha benar giginya pacul seberitaan sudah aja. Tetap batal wudhu kita dengan sidin. Berarti sidin itu kan bukan muhrim kita. Bila bukan muhrim tetap hukumnya haram. Hingga salam hormat, sehat selalu guru lah. Hingga amin doanya kami lihat. Assalamualaikum urung kalue. Ay, hendak juga ada Mas John nih, Mas John. Wah, kau Mas John. Abah oleh guru ada keluarga sudah ulun jawabkan. Lakian urut lawan bini nini pak urutan maksudnya guru iya, kecuali kadada lagi pak urutan itu selain ini itu maka hukumnya seperti berobat, maka hukumnya boleh. Kalau ada aja pak urutan lakian, nah itu baru kada boleh tetap hukumnya. Hingga kadada lagi misalnya yang bisa mengobatinya pulang selain daripada sidin, ada aja lakian cuma sidin ahlinya, maka boleh hukumnya pulang. Nah ini lo rincikan lah. Pertama, hukum yang pertama berurutan itu dengan bukan muhrim, tetap hukumnya adalah haram. Yang kedua, apabila tidak ada lagi yang ahli selain daripada sidin atau tidak ada paurutan selain sidin, maka kita itu boleh berurut dengan sidin. Dengan sebab apa tadi? Kadada yang ahli selain daripada sidin, kadada yang lagi paurutan lakian selain kadada lakian kecuali sidin dia seorang paurutan dan kita berhajat akan kesembuhan dengan orang tadi, maka hukumnya dibolehkan. Hingga kita kenapa? Karena kita sakit bang hukumnya. Apa tadi tak? Ilmu menjeli hewan korban, akikah dan lainnya kayak apa guru? Iya. Di dalam Fathul Qarib kita itulah menyembelih hewan korban itu, yang pertama yaitu dihadapkan ke arah kiblat di antara sunnah-sunnahnya. Nang kedua wajib orang tuh muslim pasti. Nang kedua, nang ketiga bahwasanya orang itu memutus yaitu mar'inya, urat lehernya dan urat tenggorokannya itu wajib diputus. Jadi menghadap kiblat, membaca bismillah itu termasuk sunat dalam membaca bismillah kalau Imam Syafi'i. Kalau imam lain wajib hukumnya membaca bismillah. Kalau Imam Syafi'i kada. Habis itu bertakbir. Nah itu kalau di hari raya kurban bertakbir. Bisa juga kada di hari raya kurban bertakbir bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itulah menghadap kiblat. Habis itu membaca bismillah, yaitu dengan pisau yang tajam. Pisau yang tajam, yang keempat harus dengan pisau yang tajam. Seperti itu caranya. Kalau kurban baca aja hadza minka wa ilaika fataqabbal. Bacaannya hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ini daripada engkau dan kepada engkau juga, maka terimalah. Itu kalau hewan korban seperti itu. Allahumma hadhihi udhiyata minka wa ilaika fataqabbal. Itulah bacaannya seperti itu. Baca bismillah tadi. Kalau kita Islam, kalau Imam Syafi'i kada wajib bismillah, sunat aja. Itu disebutkan di dalam Fathul Qarib. Tapi kita itu melakukan sesuatu itu dengan bismillah bagus. Dengan bismillah. Guru mengirim kuitan waktu hidup. Waktu hidup Fatihah baik aja lah guru, baik. Hingga dengan berkat Fatihah mudahan mama ulun sehat. Itu sama aja dengan doa. Foto gunung pertanyaannya yang bagus. Mana tadi itu? Ulun 4 batakun Ustaz, Isra Mi'raj yang hakikatnya itu kayak apa guru? Ya kayak apa itu? Ian MD masalah. Mi'raj itu kan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Pertemuan hamba dan Tuhannya. Makanya ada hadis itu al-mu'min as-salatu mi'rajul mu'minin. Yaitu sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi Rasulullah itu waktu di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, kepingin Rasulullah itu umatnya ini adalah bisa juga mi'raj. Tetapi Allah menyatakan ujar menerima perintah salat itu, sembahyang itu sama dengan mi'rajnya mukmin. Lalu Isra Mi'raj itu hakikatnya apa? 4 betakun Ustaz, Isra Mi'raj itu mi'raj orang
hakikatnya itu kayak apa? Yaitu hakikatnya pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Yaitu apabila orang itu sembahyang atau beribadah, dia itu merasa anta buddha ka'annaka tara fa ilam tara fa innahu yara, maka itu sudah dikatakan orang itu boleh dikatakan mi'raj namanya. Dia merasa kehadiran Allah Ta'ala ada, atau merasakan bahwasanya seluruh kekuasaan Allah Ta'ala itu meliputi akan dirinya, maka itu dinamakan mi'raj. Namanya pertemuan hamba dengan Tuhannya. Boleh dikatakan namanya ibadahnya itu mencapai ibadah ma'rifah namanya. Ibadah ma'rifah, ibadahnya orang ma'rifah, maka itu sudah dikatakan mi'raj. Berdiamnya orang ma'rifah itu mi'raj juga. Berzikirnya orang ahli ma'rifah itu mi'raj juga. Jadi kayak apa supaya mencapai ma'rifah? Yaitu amalkan dulu anta buddha ka'annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Rasakan Allah Ta'ala itu, kita ini memandang akan adanya Allah Ta'ala, meliputi akan diri kita sifat-sifatnya dan apal-apalnya. Dan kalau kada bisa, rasakan seluruh diri kita ini diliputi oleh kebesarannya Allah Ta'ala, keagungannya Allah Ta'ala, kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Maka pian akan merasakan hakikat daripada mi'raj itu, yaitu pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Siapa ihsan? Siapa yang menjadikan itu ihsan? Insan tadi. Siapa itu makhluk? Siapa itu khalik? Akan kenal pian dengan kayak itu. Itu mi'raj namanya. Baraka bareng Bang Wir, batakun dari tadi kada dijawab guru. Apa tuh berubat batakun? Apa tuh berubat apa? Kada melihat dulu nah. Ulangi Bang pertanyaan pian bisa mas. Gunung pertanyaannya bagus apa tuh? Atau gunung pertanyaannya apa? 4 batakun guru kayak apa kita nih berisi perasaan lawan jenis. Itu kah? Lawan jenis boleh lah guru. 4 batakun guru. Kayak apa kita berisi perasaan lawan jenis? Boleh lah guru. Boleh kalau lawan jenis. Ini lawan jenis kada sejenis tuh. Boleh aja normal berarti. Ini. Nah apalah, sudahlah. Ini. Kalau taliung padahkan. Saya sholat waktu itu lupa kalau lupa berapa rakaat, terus gimana guru? Diulang. Waktu itu diulang 2 kali lupa. Ini. Kalau di waktu salat misalnya salat isya lupa apa 4 rakaat ini apa 3 rakaat. Ambil yang kecil yaitu 3 rakaat. Habis itu tambah 1 rakaat. Kalau salat maghrib lupa 3 rakaat apa 2 rakaat. Ambil 2 rakaat. Tambah 1 rakaat. Nah itulah. Jangan ambil 2 rakaat sudah selesai. Kada boleh. Ambil yang lebih kecil habis itu tambah 1 rakaat. Ini. Guru ada keluarga adalah boleh hukumnya. Assalamualaikum guru, tahiyat awal itu sampai di mana bacaannya? Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ aja. Wa ala alinya itu sunat hayat hukumnya di tahiyat awal. Tapi kalau di tahiyat akhir itu sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga sampai di situ juga. Tetapi wa ala alinya adalah sunat ab'ad. Jadi berbeda. Kalau wa ala alinya itu di tahiyat awal adalah sunat hayat, di tahiyat akhir adalah sunat abad wa ala alinya. Jadi sampainya tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir itu yang wajibnya sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lokasi pondoknya di Lamandau, gratis saja. Makan minum gratis semua, belajar gratis, kitab gratis, semua gratis. Insyaallah. Assalamualaikum guru dari Brunei. Masya Allah. 17. Masya Allah. Sela on 7. Kayak apa mudahan kita orang pacaran. Kayak apa mamadah akan orang pacaran guru ulun mamadah akan diancamnya ulun. Kada usah kita. Man ra'aminkum mungkaran fal yugair bil yadi. Fa ilam yastati fa bilisan. Wa ilam yastati fa biqalbi. Diingkari jadi hati, kada berdosa kita jadinya. Itu selama-lamanya impan. Umma bisa benar ni jarakela.
Ustadz, bagaimana kalau Habib-Habib itu palsu ngaku cucu Rasulullah? Itu urusan dia. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita. Tidak pernah orang menanyakan inna akramakum annasabukum, kada ada. Assalamualaikum Guru Hasan Anca. Waalaikumsalam. Samarinda hujan. Masyaallah, mudahan hujan yang penuh rahmat. Assalamualaikum Penyemak Udin Sagambutan. Nah, hanya Raja Udin Sagambutan. Kolon Bantin, Ustaz bagaimana hukumnya kalau ada? Itu sudah tadi lo jawabkan. Beruang Utara, guru bagaimana menanggapi sikap guru di Ponpes tapi suka mengatakan kita tak menyumpahi? Wallahualam lah. Yang keluar dari mulut itu biasanya sesuatu yang ada di dalam hatinya. Itu kalau dalam ilmu tasawuf panglah, sesuatu yang keluar di mulutnya itu adalah bentuk daripada apa yang di hatinya. Faija saluhat jada sudukuluh, faija pasadat jasadukuluh. Ala wahya kalbu, yaitu hati kita. Bila hati baik, keluarnya baik juga. Bila hati busuk, keluarnya busuk juga. Wallahualam lah. Buta tukang urutnya guru. Ulun suka pian bertanya kayak ini. Paula Jihan lah bilang, urut dengan perempuan. Perempuannya tadi buta, tetap hukumnya haram. Laki-laki berurut. Jadi sama ulun kiaskan tadi, tangannya mati. Tangannya stroke mati, tidak bisa digerakkan, batalkah menyentuhnya? Itu tetap hukumnya batal. Tetap hukum keharamannya tadi ada terus. Selama dia itu hidup. Selama dia hidup. Tukang urutnya buta aja, kada melihat, menyentuhnya pulang yang batal. Menyentuhnya pulang yang haram. Masya Allah. Baguslah pertanyaan buhan pian nih. Ulun suka jadi detail jadinya. Assalamualaikum Penyemak pun ulun minta halal minta ridho Jahra. Sama-sama Jahra. Guru ulun rancang melihat video pian masalah ma'rifat, izin ulun mengamalkan guru lah insyaallah. Mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Nizar Akila 9. Terima kasih membagikan lepolon. Guru sandat-sandat tadi kada sawat ulun mendengari jawabannya. Apa tadi atau gunung tadi? Suka lain jenis. Kada apa-apa Haji Jadi, makasih. Boleh itu sudah alami, namanya normal. Dani kitab Bamega Kota Baru mungkin lah. Terima kasih guru pian jawabakan pertanyaan lon. Semoga pian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dani, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Hajar Rusdiana. Waalaikumsalam. Umpat batakun guru, bagaimana hakikat semua rukun salat atau semua gerakan salat? Pandang ya pian, dari mana anak mandangnya? Kalau pian belajar ilmu hakikat, pandang aja. Yang pertama pian pandang kalau di segi hakikat bahwasanya pian itu tidak bisa menggerakkan. La tataharaku jarrah bi'ila biiznillah. Jadi pandang ya bahwasanya gerakan semuanya itu tidak bisa dilakukan kecuali atas izin Allah Ta'ala. Lalu pandangan pian sejarah hakikatnya apa? Pandang aja bahwasanya gerakan salat pian itu adalah majhar kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi termasuk rukunnya. Karena pian memandang zatnya. Memandang zat kita ini nah. Kada bisa bergerak, kada bisa berdiam. Sabarataan itu kecuali itu adalah kenyataan atau izin daripada Allah Ta'ala. Bila sudah pian tahu bahwasanya itu kehendak Allah Ta'ala, pada hakikatnya digerakkan Allah Ta'ala, berarti pian sudah mentauhidkan af'al namanya, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat di dalam sembahyang itu. Nah itu rasakan aja lagi kena. Apabila pian merasakan lezat di waktu sembahyang itu dengan pandangan pian hakikat seperti itu, bisa terbuka pintu ma'rifah pian di waktu sembahyang. Bisa aja orang waktu sembahyang tuh melihat aras. Kenapa? Karena sudah mesra dengan apal dan sifatnya Allah Ta'ala tadi.
Bila sudah mesra itu berarti dia memandang bukan pandangan dia, bergerak bukan gerakan dia, bersuara bukan suara dia, tapi pada hakikatnya adalah diberikan oleh Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, tetapi kalau terbuka nanti, napian kadang merasa sama sekali. Itu benar-benar dia yang bergerak, benar-benar dia yang bersuara. Pada hakikatnya kita diberikan seperti itu perasaannya. Perasaan hilang bahwasanya kita yang sembahyang. Itu aja intinya sudah. Yang panjangan sakit lakungan siap guru umpat menyimak perkataan biar tinggi masalah. Mimpi anak dikeroyok apa artinya guru? Itu bisa banyak masalah tuh. Guru, apa ada saja yang bagus gasan mendoakan abah yang sudah meninggal. Doanya kirim aja, kirim bacaan pahala, bacaan Fatihah, bacaan Quran, bacaan salawat, semuanya dikirimkan ke orang tua kita tadi tuh. Bagus semua. Kalau anak tuh bersedekah kah apakah bagus semua. Pesantrennya ulun berkomplek ya. Komplek di belakang ulun. Ini kan musalanya. Ulun ini tempat ulun labnya kan di musala pesantren. Di musalanya. Di kamar musala. Hingga di kamar musala. Kan ada itu di PT ulun itu ada gambar pesantrennya, pondoknya. Semuanya lengkap. Lalueng. Pak Ustadz tolong terangkan maksudnya ingatlah aku di saat engkau lupa salam dari kita lupa itu artinya terhijab namanya. Hati kita terhijab. Padahal Allah Ta'ala itu dekat. Lebih dekat daripada mata dan yang putihnya. Lebih dekat daripada urat leher kita. Daripada lehernya. Jadi Allah Ta'ala itu sangat dekat. Cuma kita ini terhijab. Karena kita memandang yang zahir. Padahal yang zahir ini kenyataannya tidak ada. Yang tidak kita lihat itu nyatanya ada. Pada hakikatnya kita ini tidak ada. Jadi kalau kita itu melihat diri kita atau meniadakan diri kita, maka insya Allah kita akan melihat yang ada. Karena kita ini tidak ada kecuali adanya yang ada itu. Yaitu siapa? Yaitu kita ini majhar kenyataan daripada yang ada. Ingat akan kita ini, bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan, kebesaran, keagungan, bukti daripada kesempurnaan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Artinya itu. Jadi kita tuh bisa ingat nanti. Assalamualaikum umpat batakun. Keluarga ulun cerai 1 kali. Keluarga ulun cerai 1 kali bakumpul. Cerai lagi bakumpul. Tapi kada apa tuh? Baraj. Apa itu pian? Ingin kupindahkan kedua anakku. Tempat ulun mondok gratis sajalah. Tempat ulun gratis jam mondok. Kada ada pungut biaya, kada ada. Makan gratis pokoknya. Baju insya Allah ditukarakan. Baju. Guru kalau sujud sahwi duduk antara 2 sujud bacaan jualah iya sama dengan sujud biasa. Hingga antara 2 sujudnya baca juga Rabbi firli warhamni wazburni wafani. Semuanya itu. Hingga Assalamualaikum guru umpat mendengar ulun. Gula. Guru nyaman lah wayah ini ceramah kawa di HP bahari kada. Hingga auto gunungai. Bukan ceramah bang mujakarah nyaman. Mujakarah. Hingga mau ceramah bahar benar ulun. Ada bisa ulun ceramah. Lajat saya dengar video dan live guru masalah pada raja. Masalah. Gulma 89. Guru hendak batakun anak ulun bagawi swasta disuruh mengawasi pembangunan gereja. Bagaimana dengan hukum? Iya kita itu kan membangun gereja itu adalah hukumnya haram sebenarnya. Hukumnya kita tuh haram. Membangun maulah gereja wala kada ulun pun guru membangunnya apa. Nah tapi kita kan sama aja mengawasi, sama aja artinya kita itu. Tapi pian lah mun anak pian kayak terus dia nalah bahwasanya diingatakan dalam hati
ini kada membantui orang menjadi musyrik. Itu dinyatakan dalam hati. Tidak membantui orang dalam keadaan musyrik. Hingga kalaunya kada ada berniat apa-apa itu sama dengan membantui orang yang berbuat musyrik atau kada beriman lawan Allah Ta'ala. Itulah hukumnya haram. Ulama tadi itu mengatakan membangun gereja tadi itu. Gulma 88 guru cerai sudah 2 kali berkumpul tapi kada berujuk, kada apa-apa ya kayak itu. Guru hukumnya makasih ya. Mama Ija ulun jelaskan. Ini bagus pertanyaannya. Kalau orang cerai 1 kali, dalam artian talak 1 kali, sebelum batas 100 hari, itu boleh jadi dia tidak mengatakan aku rujuk, boleh langsung dikumpulinya, maka hukumnya boleh. Cerai 1 kali ataupun cerai 2 kali, kada apa-apa, asalkan sebelum 100 hari. Kalau dia sudah lewat 100 hari harus nikah. Jadi cara rujuknya seperti apa? Boleh dia mengatakan, "Dek, kita balikan lagi." Boleh. Atau, "Dek, kita rujuk lagi." Boleh. Atau tidak mengatakan apa-apa, langsung berkumpul. Asalkan di bawah 100 hari tadi. Dalam artian sebelum masa idahnya habis. Itu boleh jadi rujuk. Cerai 1 kali, apa 2 kali, boleh dikatakan rujuk, boleh aja langsung berkumpul. Tidak apa-apa. Hukumnya juga rujuk namanya. Tinggi. Itu 4 batakun lagi guru. Siapa nama anak Nabi Sulaiman nang di dalam banyu? Siti Khazanah kalau tidak salah lah. Siti Khazanah. Anak Nabi Sulaiman itu kan cuma 1 ya. Ada orang yang mengatakan Putri Wayangkara. Kayak nama Indonesia lah. Putri Wayangkara. Ada yang menamakan Siti Khazanah namanya. Wallahualam. Inggi pun guru, terima kasih banyak guru sudah jawabakan takunan ulun. Inggi guru, kayak apa cara supaya salat istiqamah? Salat tuh kada perlu istiqamah, ingatkan salat itu adalah wajib. Bila mengingat dengan wajib tuh pasti istiqamah. Jadi sembahyangnya sesuatu amaliyah yang wajib itu bukan diistiqamahkan, tapi dibiasakan mengerjakannya. Bukan diistiqamahkan. Kalau diistiqamahkan tuh seperti wiritan. Kalau sembahyang fardu itu diistiqamahkan dan diistiqamahkan pasti kita laksanakan. Cuma istiqamahkan sembahyang berjamaahnya misalnya atau tepat waktunya, itu aja yang diistiqamahkan. Hingga Assalamualaikum guru, hadir ulun nah hingga Leon putra kembar, masya Allah. Kayak apa guru sakira bisa lakas wasil jara. Intinya orang wasil itu dasarnya pertama taubat. Pertama adalah taubat. Yang kedua jangan ada akuan. Jangan merasa ada punya akuan. Itu aja syaratnya. Bertaubat, pahami arti taubat itu artinya kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat secara syariat yaitu menyesali. Yalah. Itu kadang hendak mencita-cita itu secara syariat kalau kita berbuat dosa. Baik dengan orang ataupun kita sendiri berbuat dosa. Bertaubat. Tetapi bertobat secara hakikat itu beda lagi nanti. Yaitu mengembalikan atau mengenal diri kita, siapa asal diri kita, kembalikan kepada asalnya. Itu taubat secara hakikatnya. Hingga secara hakikatnya. Nah habis itu jangan, bila sudah mengembalikan itu berarti kita jangan ada akuan terhadap diri kita. Jahralah. Nah bila orang itu kada ada akuan dengan dirinya, kada merasa ini seberataan ada rahmat anugerah Allah Ta'ala, walaupun tidak belajar ilmu ma'rifah, walaupun dia tidak mengamalkan ilmu ma'rifah, asal itu jadi musahadahkannya. Aku ini tidak ada mutu qabla antamut. Aku ini tidak ada, ya Allah ulun ini seberataan adalah rahmat pian. Dia pandang dirinya itu rahmat. Sabarataan kalau bergerak ingatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau berkijip mata ingatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau mendengar ingatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi di dalam hatinya tuh kadang timbul rasa sombong, rasa akuan, hasad, iri, dengki. Penyakit hatinya hilang. Dengan sebab apa tadi? Karena sudah tahu dia memandang akan rahmat seluruhnya pada dirinya. Nanti dibukakan hakikat itu rahmat. Nah wasilah orang itu kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak caranya kita itu untuk wasil itu. Baik dengan wiritan, baik dengan tafakur,
baik dengan ingat seperti tadi ataupun memandang bahwasanya seluruh dirinya ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ay innama khalaqtu rahmatan lil alamin. Ikam ni ku jadiakan ya Allah Ta'ala, khalaqtu rahmatan lil alamin. Siapa itu rahmat itu? Yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian kada mengerti masalah nur Muhammad, pandang aja diri pian itu nur Muhammad atau rahmat tadi. Pandangnya sebijian awak pian ini dari rahmat Allah Ta'ala. Berarti itu sama pian memusahadahkan nur Muhammad namanya. Inna arsalnaka ay khalaqta rahmatan lil alamin. Pandang itu jajarai. Kada usah repot-repot. Kalau kada mengerti ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, rasakan kejip mata pian itu rahmat, menarik napas pian itu rahmat, bagarak pian itu rahmat, memandang pian itu rahmat, melihat orang itu rahmat. Pokoknya tidak ada, seluruh alam ini dikelilingi oleh rahmat Allah Ta'ala. Pandangan pian, hati pian, itu nyatakan sebijian ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, pian memandang itu sama dengan pian menyatakan seluruh alam ini adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti musahadahnya lewat situ aja. Assalamualaikum, apa hukumnya binian sembahyang pakai make up guru? Iya, pakai make up boleh aja sembahyang itu. Yang menjadi masalah itu ketika berwudunya. Apakah berwudunya itu sampai air itu ke wajahnya dengan sebab make up itu? Bila ini sampai, artinya tembus ke kulit, berarti sah wudunya. Bila sah wudunya, sembahyangnya sah. Tetapi kalau make upnya itu terlalu tebal, sehingga waktu berwudu tidak tembus ke kulitnya, maka kada sah wudunya. Bila wudunya kada sah, otomatis sembahyangnya juga kada sah. Jadi lihati make upnya. Apakah dipakainya sesudah berwudu, apa sebelum berwudu? Satu. Yang kedua, apakah tebal atau tidak tebal? Dalam artian tembus ke air di waktu dia berwudu atau tidak? Kalau tidak tembus berarti semuanya tidak sah. Ulun kah? Balangan, Masya Allah. Oh, di Lamandau ulun tinggal, di Lamandau. Enggak. Doakan ulun sekeluarga mudah pian sehat amben. Mimpi mandi malam hari apa maknanya gere? Walau alam lah, ulun kada bisa menafsir mimpi nih. Terima kasih Mari Ahmad. Ada guru orang yang bermusahadah perjalanannya apa saja? Iya. Orang yang mengamalkan musahadah itu namanya orang dalam keadaan salik namanya. Bisakah orang awam musahadah? Iya, awalnya orang awam itu naiknya ke makam salik atau muridin itu dia melakukan musyahadah dalam perjalanannya. Itu perjalanan orang salik itu selalu dalam keadaan musyahadah dan murakabah. Dalam artian musyahadah dan murakabah itu tafakur artinya. Nah, orang yang salik ini banyak tuh menggunakan waktunya untuk beribadah, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin. Ibadah batin yaitu musyahadah, namanya orang tadi salik namanya. Kalau orang ini dalam keadaan salik, nah itulah musyahadah itu apa? Zikir sir namanya itu musyahadah. Hingga musyahadah itu termasuk zikir sir. Karena musyahadah itu memandang kebesaran apal Allah Ta'ala, memandang kebesaran sifat Allah Ta'ala, memandang kebesaran rahmatnya Allah Ta'ala pada seluruh alam. Itu perjalanan orang untuk mencapai wasil ilallah. Nah, orang yang berjalan ini dinamakan salik. Nah, untuk lebih jelasnya pian lihati itu YouTube ulun, Imti Nurul Mustafa. Judulnya apalah? Imti Nurul Mustafa, judulnya apalah? Makam Mahabbah judulnya. Makam Mahabbah. Makam Mahabbah itu ulun jelaskan dari masalah perjalanan sampai kepada wasil, ya sampai mendapatkan makam Mahabbah di Imti Nurul Mustafa Lamandau. Baru ulun upload kayaknya tadi pengajian malam tadi. Nah, pian tahu kena itu perjalanan salik itu. Baik yang di bawah perjalanan di bawah bimbingan guru ataupun
yang tidak di bawah dalam bimbingan guru. Nah, amaliyahnya diantaranya orang yang salik itu dengan banyak musyahadah, banyak beribadah zahir, banyak beribadah batin, zikir zahir, zikir batin. Itu perjalanan orang yang salik. Sebenarnya ada yang lupa guru, karena ada yang melupakan itu, yang punya lupa juga. Kayak apa itu guru? Iya, arti itu. Bagus, ada. Mun di dalam hakikat yang sebenarnya ingat itu ada lupa, ujar. Iya. Kayak apa guru? Iya. Nizar akila. Jadi tingkatan kita itu diambil basariah itu berbeda-beda lah, nizar akalia itu. Memang sebenarnya di dalam hakikat itu apabila kita itu sampai wasil kepada Allah Ta'ala, yang kita bicara ini kan sampai wasil. Nah, perkataan pian ini adalah perkataan yang sudah dalam keadaan terbukanya futuhat. Namun di dalam hakikat yang sebenarnya ingat itu adalah lupa, ujar. Iya benar. Itu kalau hakikatnya tembus. Kalau hakikatnya itu terbuka futuhnya. Tetapi kita di waktu itu bukan berarti lupa sama sekali. Sehingga panah pada jad itu beberapa tahap lagi kita lalui setelah kita itu terbuka futuhat. Jadi kalau kita terbuka futuhat dalam artian diberikan kema'rifan oleh Allah Ta'ala, itu tahapan kita pertama ini kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama. Nah itu bisa aja kita itu tetap kada lupa, kita masih sadar dengan diri kita. Cuma pandangan kita terhadap diri kita ini, kita itu berubah. Asalnya kita itu merasa benar-benar kita yang bergerak, kita yang bersuara, itu pindah. Perasaan tadi kita itu tidak merasa lagi kita yang mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Itulah yang dikatakan Jerpian tadi, yang sebenarnya sebenarnya ingat itu adalah lupa. Ya lupa akan kita yang bergerak. Tapi di waktu itu kita masih sadar ya. Tapi kita memang benar dilupakan. Maksudnya itu dihapus. Kita ini punya perasaan, mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Yang kita lihat apa? Di apal kita itu melihat kebesarannya, melihat keagungannya. Di sifat kita ini kita melihat keagungannya. Nah itu artinya dihapus atau dilupakan oleh Allah Ta'ala. Apabila sifat Allah Ta'ala itu menguasai akan kita, maka otomatis kita itu lupa, kita itu. Bukan lupa bang namanya lah. Bagusnya itu dihapus rasa akuan kita. Kadang lagi kita mempunyai akuan. Ya boleh lupa. Karena orang gila kan kayak itu. Nah di situ tuh beberapa tingkat nanti yang sampai. Tapi itu sudah masuk bila orang itulah diberikan kema'rifahan, diberikan terbukanya pintu ma'rifah itu, orang itu sudah masuk ke makam tajrid namanya. Itu otomatis dia ke makam tajrid. Arti tajrid itu hatinya itu otomatis kada ada lagi berisi apa-apa selain daripada Allah Ta'ala, kosong namanya tajrid itu. Tajrid itu sendiri aja lagi Allah Ta'ala yang mengisi hatinya. Nah itulah namanya orang itu fana namanya. Nah di dalam fana itu baru kena timbul fanaul fana. Ujar orang fanaul fana jarang. Nah itu panjang penjelasannya sakit rakungan ulun. Nah itu kena pian dapat sirul asrar, dapat pian di waktu kepanaan itu. Tapi itu panjang masih perjalanannya. Dalam artian seperti ini, orang itu dibukakan pintu ma'rifah itu ada sebentar, ada lama. Apabila dia lama dalam kepanaan, lalu dia fana lagi, namanya fanaul fana. Itu bisa dia tuh mendapatkan sirul asrar, bisa mendapatkan hikmah, terbukanya macam-macam terbuka nanti. Hakikat-hakikat sesuatu akan terbuka. Nah itu kada bisa ulun menjelaskannya, kecuali pian pernah merasakannya. Cuma seperti itulah. Dalam kepanaan itu kita tuh bertambah asik terus. Sekali kita panah, asik, terbuka lagi hakikat. Di dalam hakikat itu terbuka lagi sesuatu. Terbuka lagi dalam hakikat itu sesuatu lagi. Itulah namanya sirul asrar, atau laduni, atau sir yang diberikan Allah Ta'ala, atau ilmu yang diberikan Allah Ta'ala. Namanya ilmu Rabbani, faidul ilahiyah. Makanya orang mengatakan tuh faidul ilahiyah, itu perbahandaraan Tuhan, rahasia Tuhan diberikan di hati kita. Atau faidul rabbani namanya. Nah itu adalah perbahandaraan, pemeliharaan Tuhan. Itu diberikan, disusupkan di hati kita. Namanya kita tuh di dalam tasawuf namanya sirul asrar, yaitu sesuatu rahasia yang tidak bisa didapat di kitab dan di guru, yaitu diberikan Allah Ta'ala.
Itu setelah kita mendapatkan terbukanya futuhat tadi. Seperti itu biasanya. Nih, makanya orang tuh tahan semalaman kayaknya berdiam, tahan 2 malam, tahan 3 malam, tahan kada makan, kada minum, kada bapaknya. Karena dia pertama dia panah mati benar-benar pada hakikat. Jadi tidak merasakan lapar dan haus lagi. Tidak merasakan sedih karena rame dengan zat yang maha kuasa, dengan zat yang maha mengetahui. Maka dia akan diberitahu sesuatu yang rahasia oleh Allah Ta'ala. Karena di dalam alam ini seluruhnya dari awal kejadian sampai akhir kejadian itu semuanya terkandung di dalam Nur Muhammad. Jadi kalau perbahandaraannya Nur Muhammad itu kita masuk ke dalam Nur Muhammad itu jadi rami jadinya. Terbukalah rahasia-rahasia daripada Nur Muhammad tadi. Atau terbukalah rahasia atau kejadian-kejadian daripada Nur Muhammad tadi. Terbuka. Dan terbuka juga bisa rahasia daripada itu Nur Muhammad tadi. Karena Nur Muhammad itu adalah majhar daripada kenyataan apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita panah pada Nur Muhammad, atau kita tadi diberikan kepanaan pada diri kita, berarti kita tuh sudah masuk pada apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Maka terbukalah rahasia apal dan sifatnya Allah Ta'ala tadi. Kenapa? Karena kita sudah kada mempunyai apa lagi. Sedangkan kita masuk di situ, di apalnya tadi itu, masuk di sifatnya itu. Maka otomatis sifat dan apal tadi dia akan membukakan rahasia daripada sifat dan apalnya tadi itu. Karena kita tak masuk di situ. Pian tuh masuk ke dalam bioskop, maka film bioskopnya tuh pian tahu. Filmnya tuh nggak tahu karena pian tak masuk di dalam bioskop. Amun pian di luarnya aja masih belum termasuk lagi dalam bioskopnya. Kalau pian memanakkan diri pian, itu masuk ke apal, masuk ke sifat, maka sir daripada rahasia daripada apal dan sifat Allah Ta'ala itu akan terbuka dengan pian. Kalau pian terus dalam kepanaan. Allah alam. Pancang jadinya nah. Andai akun sehat, anak ulun baguru ke pian. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Jar datang rasa rindu, bisa kada kehendak 2 lagi guru. Assalamualaikum, jar datang rasa rindu. Anggaplah bila datang rasa rindu, bisa kada hendak 2 lagi guru. Iya. Guru asli mana? Aslinya orang asli ulun ini orang Kurau. Asli ulun ini orang Kurau. Andai ku tahu guru apa hukumnya? Babini 2 mengikuti jejak Nabi, hukumnya apa guru? Ya. Kalau orang itu kada mampu dan memudaratkan, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau dia mampu dan bininya menyuruh, mampu pulang, wajib ajanya, bisa wajib hukumnya. Misalnya bininya kada mampu lagi melayaninya, menyuruh bininya pulang, babini, dan dia mampu secara dirinya mampu, secara keuangan mampu. Nah itu wajibnya babini. Kenapa? Takutnya jatuh ke dalam maksiat. Jadi boleh aja babini 2 itu hukumnya. Ada memadahkan makruh aja. Ada juga makruh itu dilihat situasinya. Bisa makruh, bisa haram, bisa wajib babini 2 itu. Nah, ngakak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mimpi batamu mantan bini, apa makna dari mimpi guru? Masya Allah. Mimpi tahu loh. Di Lamandau pondok pesantrennya Ajijah. Lon yang pikir ini hendak benar, ada yang membimbing guru. Iya, masya Allah. Yang pikir. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kemudahan mendapatkan guru mursyid. Insya Allah. Ustadz misalkan lagi nguap tapi sambil nerusin bacaan Fatihahnya, bacanya sir, sah apa batal salatnya? Salatnya tidak sah kalau bacaannya sir. Ingatakan anak-anak adalah Fatihah itu hukumnya adalah rukun kauli. Rukun kauli itu tidak boleh makhrajnya salah, hurufnya salah, dan wajib didengar oleh telinga kita. Baik sembahyang sendiri
maupun jadi makmum ataupun jadi imam. Kalau baca Fatihah itu wajib didengar oleh telinga. Jadi sambil menguap dibaca sir satu. Yang kedua tidak jelas hurufnya sambil menguap. Maka hukumnya kada sah Fatihahnya. Fatihahnya saja yang diulang. Salatnya nanti kada perlu diulang. Karena bila sah Fatihahnya diulangi yang menguap tadi itu. Yang kira-kira sampean ragu-ragu itu batal apa tidak. Bolehkah mengulang rukun qauli? Boleh ya, berapa kali pun boleh untuk membenarkan. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, rasa kurang pas alhamdulillahirabbil alamin. Nah, rukun qauli itu boleh aja terulang-ulang. Ya, terima kasih Mbak. Hadir Mariana, masalah guru kalau salat wajib ayatnya baca ayatnya anak-anak. Hingga makasih. Guru kalau salat wajib baca ayat kursi boleh gak? Boleh aja, ayat itu terserah aja. Saat sembahyang kita menutup mata agar khusyuk, kayak apa hukumnya guru? Asbi. Pada hukum dasarnya menutup mata itu adalah makruh. Pada hukum dasarnya. Tetapi kalau orang itu tidak khusyuk kecuali menutup mata, maka menutup mata itu hukumnya boleh. Bahkan disunahkannya kalau dia tidak khusyuk. Baca di dalam kitab Fathul Mu'in juz 2. Jadi kalau kada khusyuk harus berpajam, maka bagusnya berpajam. Pada hukum dasarnya adalah makruh. Tapi hilang kemakruhannya karena kita untuk mencari kehusuan tadi. Itu boleh hukumnya. Anak-ananda dari Taiwan, Ustadz, kurbankan sunnah bagi mazhab Syafi'i. Kalau yang nunis, apa tuh nunis? Nunis itu apa Ibu Ananda lah? Mbak Ananda nunis itu apalah? Non muslim lah. Kalau yang nunis ikut kurban. Apa tuh nunis tuh? Nggak mengerti ulun apa Ananda. Ya, kurban itu sunnah hukumnya, bukan wajib kecuali nazar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dari Malaysia, Aisyah Amir. Masya Allah, Malaysia. Gimana kabarnya tuh? Nah, Upin gimana kabarnya? Masya Allah, terima kasih. Ayah Amir. Aisyah Amir dah. Afwan guru, kayak apa tadi taubat hakikat ada. Takana gangguan internetnya. Iyalah. Taubat hakikat itu satu aja ulun padahkan intinya. Bertobat asalnya sering kada ingat, jadi ingat terus. Hendak ingat terus, itu namanya taubat hakikat. Yang asalnya jarang musahadah, inya beriktikad kembali selalu musahadah. Seperti itu dulu. Nggih. Itu kita taubat secara hakikat namanya. Asalnya dia kadang mengenal dirinya, kembali dia mengenalkan dirinya. Asalnya dia merasa memiliki dirinya, kembalikan dirinya kadang memiliki. Itu namanya taubat hakikat. Taubat kembali. Asalnya ada akuan, kembalikan akuan itu kepada Allah Ta'ala. Itu namanya taubat hakikat namanya. Bertaubat secara hakikat. Pak Guru, bolehkah kita mengamalkan istighfar 1000? Bagus benar. Tiap hari tanpa petunjuk guru kada apa-apa istighfar itu. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara aja. Di Quran kan ada. Boleh aja mengamalkan tuh Quran, kada perlu berguruan Quran itu. Guru 4 batakun kalau tidak mengenal asal kejadian diri tidak sah amal ibadahnya kada. Surian sah. Tergantung ilmu seseorang. Jadi kita tuh tidak bisa di dalam ilmu fikih ada ilmu fikihnya. Di dalam ilmu hakikat ada hakikatnya. Di dalam ilmu ma'rifat ada kema'rifahannya. Jadi orang itu tergantung amaliyahnya aja. Kalau dipikirkan asal rukun dan syaratnya dipenuhi, sah saja sudah amaliyahnya. Baik sembahyang, baik berbacaan, terserah aja, sah aja. Walaupun dia tidak mengenal asal kejadian diri, yang penting tahu dirinya itu hamba. Sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala, sudah selesai, sah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ulun, amin. Semoga guru sehat selalu dari AKP Palangkaraya. Masalah. Bujurlah guru, dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala itu dosa 10 kali lipat.
kepada sesama pada makhluk 10 kali lipat. Dosa inilah selama kita hidup ya, itu sudah dipintakan oleh Rasulullah, umat Rasulullah ini. Selama kita bisa bertaubat sampai nyawa itu sampai di tenggorokan kita masih diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dengan syarat kita tadi benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ustadz misalkan berkorban dapat bagiannya, terus daging tersebut dijual, apa hukumnya? Berdosa ke haram? Kada berdosa. Boleh aja anak-anak. Sampian tuh berkorban, lalu sampian menyerahkan kepada saya daging korban. Nah daging korban tuh terserah saya, mau saya masak ya boleh, saya jual ya enggak apa-apa, terserah, karena itu hak milik kita sudah. Beda panitia menjual tuh kada boleh, atau yang berkorban menjual tuh kada boleh. Tapi kalau sudah diserahkan dengan orang itu boleh. Waduh amang, Khairul, Masya Allah, Khairul apa kabar nih? Masya Allah, sehat selalu Khairul. Tolong doa pian aja guru lah, jujur ulun ini mencari seorang jujuran bagus pian itu. Mudahan nih kan mudah. Ini katakan ulun ini hendak menjalankan sunnah Rasulullah tuh. Mudahkan gawian ulun. Nah, ana bil Madinatil Munawwarah, aina antum, ana fil Kalimantan, Masya Allah. Al-Wasta, ya salah, fil Madinah, Masya Allah. Apa nama YouTube-pian guru? Oh ya kak, YouTube ulun Imti Nurul Mustafa Lamandau, Imti Nurul Mustafa Lamandau, sama dengan ini. Syam Kandangan, Masya Allah hadir. Mudahan kita selalu dalam keridaannya, amin ya rabbal alamin. Salam idola, Masya Allah. Aufel, Masya Allah. Son Ancoy Banjar, Masya Allah. Nu Aiman, wah Aiman. Bila jadi Nu Aiman penggaya. Kalau buang air kecil, wan air besar, lihat dilipat ilat dilipat ke atas langit. Napa gitu guru? kadada ulun pernah menemukan itulah yang ilat dilipat ke atas, itulah kadada. Khairul, makasih. Kadada itu anu iman lah, kecuali pian mandi 9 kalau pian hendak taguh. Kalau pian hendak kebal baru pian lipat ilat pian ke atas. Tahan hinak mandi pian. Nah itu ingatakan hakikatnya seluruh senjata tajam itu terlipat. Menghapus keakuan jahir dalam rahasia dan kosong. Aja. Ulun akmalialah kada kau menjelaskan panjang, rakungan ulun masih sakit. Apa arti bermimpi dengan Rasulullah? Sudah 3 kali anak ulun bermimpi, umurnya 12 tahun, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus pokoknya. Kalau sudah bermimpi Nabi itu bagus pokoknya. Alamat pian guru di Lamandau, kilometer 2 Gang Sekumpul. Jalan Trans Kalimantan, kilometer 2 Gang Sekumpul. Nah itu Kabupaten Lamandau. Nah, alamat ulun lah Jalan Trans Kalimantan, kilometer 2 Gang Sekumpul, Kabupaten Lamandau. Nah itulah ngarannya Kujan. Nah Desa Kujan, kilometer 2 Gang Sekumpul. Pondok Pesantren Nurul Amin. Batakon guru dalam kitab Dakikul Akbar bila sembahyang awak diserupakan huruf mim ha mim Muhammad. Ada bapak. Itu namanya rakam namanya. Hitman Siman Sela. Ulun duduk nih sama kada waktu sembahyang ada mim ha mim dal. Waktu duduk, waktu berjalan itu rakam namanya. Tapi kalau pian itu bisa mulut nih mim ha mim dal.
hidung mim ha mim dal, seberataan puri-puri pian mim ha mim dal. Karena apa? Karena seberataan nang zahir pada alam ini itu pada hakikatnya namanya adalah Muhammad namanya. Muhammad itu panah pada Ahmad lah, Helmis Seneo lah. Jadi pian panakan dulu nang zahir ini pada Ahmad. Artinya itu kalau itu lewat jalur nur namanya. Pian itu lewat jalur nur. Diri kita ini mazhar kenyataan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Namanya Muhammad. Kita ini nah. Nah panakan Muhammad pada diri kita ini. Pada Nur Muhammad namanya Ahmad. Terlalu banyak pulang istilahnya itulah. Kebanyakan. Ini kebanyakan istilahnya. Kada usah berakam. Nyatakan diri pian itu sebagian Nur Muhammad. Langsung panah hilang Muhammadnya. Langsung ke Ahmad dia. Nyatakan diri pian ini Ahmad. Atau nyatakan diri pian ini Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad itu diri kita ini artinya langsung ke Ahmad berarti. Langsung ke Ahmad. Abdul Khair, suhudul haq bil haq kayak apa guru? Nah itu tahapannya sudah panah, sudah ma'rifah namanya. Kalau suhudul haq bil haq itu dia menyaksikan dengan haknya. Ujar ulun rancak tuh menyebutkan insanul kamil mukamil. Itu suhudul haq bil haq namanya. Dia menyaksikan sesuatu, artinya terbuka rahasianya itu dengan rahasianya juga. Nah itulah itu sudah tahapan ma'rifah lah Abdul Khair lah. Sudah terbuka. Jadi dia memandang bukan dengan pandangannya, mendengar bukan dengan pendengarannya, bergerak bukan gerakannya. Dalam artian dia panafillah. Dia memandang akan geraknya sendiri, memandang dengan kebesarannya sendiri, melihat dengan kebesarannya sendiri. Itu namanya suhudul haq. Memandang yang hak dengan yang hak. Bisa juga itu ibtidaul ma'rifah. Namanya musyahadah, namanya tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Tapi yang sempurnanya yang tadi itu. Subhanallah. Anak juhur dah. Kalimantan nggak ada cahayanya itu anak, turunannya nggak ada cahayanya itu baju nggak ada cahayanya, nggak bisa melihat. Suruhnya menur apa itu wong surpoh kalau ngomong sing jelas ya. Nuruti ilmu. Assalamualaikum, Johor hadir Malaysia. Hadir. Umunnya balaki dua bang guru, kada boleh balaki dua. Guru minta doanya supaya dapat paham, amin. Minta doa sebelum Apuan guru, kenapa ulun mulai belajar ma'rifah semakin besar godaan hati? Iya itu, memang seperti itu. Makanya kalau kita masuk di dalam salik inilah, abilah, itu pian harus di bawah bimbingan guru jar ulun. Kenapa? Jadi ulun menyampaikan itu karena dalam keadaan salik itulah banyak cobaannya. Supaya hati kita ini benar-benar itu tajrid dengan Allah Ta'ala. Karena itulah Allah Ta'ala itu mencabut setiap sesuatu yang ada di hati pian. Nih itu. Lalu diuji supaya hati itu pulang kuat. Nah itulah diuji itu misalnya pian besi harta bisa dicabut oleh harta Allah Ta'ala. Hartanya supaya hati pian itu kosong selain daripada itu tadi, selain daripada Allah Ta'ala. Yaitu bang perjalanannya itu kalau salik itu pian jalani dengan tawakal dan sabar. Tawakal, sabar. Itu istiqomah yang penting. Ini kada itu memang seperti itu. Taubat ya memang seperti itu. Bila dicobaan itu berarti kita disuruh kembali pada hakikatnya.
disuruh kembali. Hati kita tuh dikosongkan lah, abilah. Jadi Allah Ta'ala tuh menghendaki cobaan itu pertama itu tempatnya ini kuat. Tempat akan memasukkan sir tadi itu harus kuat. Yang kedua, sesuatu yang selain daripada itu dikeluarkan dulu. Dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Supaya asma af'al Allah Ta'ala itu benar-benar nanti dimasukkan sir itu, tidak ada lagi yang lain selain daripada itu suhudnya. Makanya itu orang yang menjalani salik itu banyak cobaannya supaya keluar di hati itu dan hati itu menjadi kuat pulang. Seperti itu. Nah itu. Karena ulun jelaskan kalau ulun rakungan ini ulun bagus, khusus ulun menjelaskan di jalan orang salik itu. Insya Allah ulun jelaskan. Nah ini bagi yang saliknya, nah bagi orang yang sudah merasani bagaimana getirnya cobaan orang dalam keadaan itu salik tadi itu, nah itu pian harus tahu itu. Nah makanya jar ulun harus berguru kalau di situ itu harus diawasi guru, di bawah bimbingan guru, karena kita itu kadang-kadang kada tahan dengan cobaan, baik cobaan berupa nikmat ataupun cobaannya tadi berupa sesuatu yang menyakitkan pada pandangan kita. Padahal kada. Tapi kalau pian sudah ringan memandang sesuatu tadi, baik nikmat kah, baik bala kah, pian kada memandang nikmat dan balanya lagi, tetapi pian memandang orang yang memberi nikmat dan memberi bala, maka itu kada ada artinya. Nah itu berarti pian sudah mencapai wasil, sudah 3 Allah, abilah. Itu berarti pian sudah mewasil. Apabila pian itu la khaufun alaihim walahum yahjanun, kada ada apa-apa pian. Karamat pian hilang, kada apa-apa pian, biasa aja. Tetap aja dengan Allah Ta'ala, karena pian meyakini sudah ketemu dah dengan yang memberikan karamat. Kesedihan misalnya harta kada ada, itu pian kada apa-apa juga, karena pian sudah mengerti bahwasanya yang pian pegang ini adalah orang kaya. Nah itu di makam tajir itu pian bisa susah hidup pian, dalam salik itu bisa senang bisa, tetapi ulun padahkan bahwasanya dalam setiap pian menjalani salik itu rezeki pian cukup aja terus, biar pian kada begawi tetap cukup, asal pian bujur-bujur menjalani salik itu dengan sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu Allah Ta'ala menghendaki hati kita tuh senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala membuktikan walaupun pian kada begawi, karena pian tuh namanya masuk ke makam tajrid namanya. Orang salik itu masuk ke makam tajrid namanya, yaitu tajrid batiniyah, berusaha mengusungkan hatinya selain daripada Allah Ta'ala. Nah itu masuk ke makam tajrid namanya dia. Nah itulah banyak cobaannya tadi itu. Anak taat supaya berbeda, doakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin itu. Anak-anak Anda makasih. Penjelasan kita disuruh bila sembahyang sudah tadilah, sudah ulun jelaskan itu lah. Nah, dakikul akbar jelas ini. Guru kayak apa membagi kerindangan? Alhamdulillah. Aish. Malaysia hadir masalah di mana Sarwan guru ulun lapar. Sarwan di rumah masing-masing lah. Assalamualaikum guru, kintab hadir masalah kelana. Nah, sehat-sehat aja semua. Semoga Upin Upin Kakak Ros engge atok opah sigar aja. Amin. Malaysia guru pian karena kalawan guru Hamdi apa itu Hamdi kada kenal lu jarang ke kurau engge. Izin keluar le guru engge kada apa guru hati sedih, bolehkah kada mailangi kuitan karena hati ulun sakit? Bolehkah kada mailangi kuitan karena hati ulun sakit? Kita kada boleh sakit hati lawan orang tua engge. Sesakit-sakitnya hati kita ini dengan orang tua berarti kita sangkal dengan orang tua. Ada kadar ridha dengan orang tua. Yang kita harapkan tuh ridha orang tua. Pian boleh aja hidup susah, boleh aja pian itu hidup kada nyaman, boleh aja pian itu hidup
dalam kemelaratan. Tetapi pian perlu ketahui, bila orang tua itu ridha berarti makam pian itu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bila makam pian itu sisi Allah Ta'ala itu tinggi, berarti pian itu dalam keridaannya Allah Ta'ala. Bila pian dalam keridaannya Allah Ta'ala, berarti pian hidup itu senantiasa dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi jangan pian merasa sedih, sakit hati dengan orang tua. Nah, untuk mendapatkan itu, pian datangi orang tua pian. Sesakit-sakitnya hati pian, datangi orang tua itu. Minta ampun pian dengan sidin. Nggih. Jangan pian sakit hati dengan orang tua, kadada itu. Anak sakit hati. Banyak derita orang tua itu menggaduh kita lagi kecil tuh. Sidin kada teguring, sidin kada makan untuk kita. Ini, nah itulah umum Madinah lah, durhaka kita. Banyak sidin itu menahan keperluan sidin untuk kita lagi halus. Pian merasa sakit hati misalnya karena kata-kata sidin aja, atau karena sidin kada menagur, kada apa-apa. Biasa aja itu orang tua. Yang tunjukkan kita ini bahwasanya apapun yang dikatakan orang tua itu kita ridho. Nah, untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala, dan keridaan Allah Ta'ala itu mahal. Walaupun orang ahli ma'rifat, walaupun wali, itu bisa dicabut kewaliannya, bisa dihapus ibadahnya. Dengan sebab apa? Durhaka lawan orang tua. Nah, jadi jangan pian mengatakan sedih karena bertamu dengan orang tua. Bila bertamu sedih, sidin. Tunjukkan kita ini anak yang soleh, anak yang baik, anak yang mampu menahan, menutupi penderitaan demi kebahagiaan orang tua. Itu kita. Oh itu. Pian rasakan. Pian itu rasakan. Ulun kalau kayak ini menyalahkan. Bukan menyalahkan apalah. Maksudnya orang sekarang ini kada tahu rahasia kebahagiaan dunia akhirat itu sebenarnya di orang tua. Keridaan Allah Ta'ala itu nah di orang tua kita. Jadi kalau orang tua ridha, Allah Ta'ala itu ridha dengan kita. Biar beribadah 1000 tahun, kalau Allah Ta'ala kada ridha, kada ada artinya ibadah kita. Jadi utamakan keridaan Allah Ta'ala itu kita capai dengan mudah. Apa itu yang mudah? Minta ampun, minta ridha dengan orang tua. Yang susah itu kalau orang tua kita sudah meninggal. Pian sesusah-susahnya hidup, karena pian kalau berbakti dengan orang tua ini, pian nyaman hidup pian. Nih, 2 orang yang perlu pian itu mendapatkan keridaan. 1, kedua orang tua. Dan kedua, guru-guru pian. Kalau orang itu hendak mendapatkan ilmunya berberkat, itu harus mendapatkan keridaan gurunya. Nah itu, bila 2 macam ini pian dapat ridha orang tua, didapat ridha guru pian. Pian dapat ilmu berberkat, ilmu berberkat di sisi Allah Ta'ala, pian martabatnya tinggi. Nih, martabat pian tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita ini anak kita tuh martabat kita tuh tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam artian senantiasa kita ini memandang Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun memandang dengan kita. Adanya kita ini beribadah dengan Allah Ta'ala, tetapi tidak dipandang ibadah kita itu oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita mendapatkan 2 keridaan orang tua kita dan guru kita, ilmu kita manfaat, ibadah kita manfaat jadinya. Wallahu alam lah. Itu. Ingatkan kalau kita punya orang tua, muliakan sudah orang tua. Itu. Kada perlu ilmu banyak. Kada perlu amaliyah banyak. Selama orang tua kita hidup dan kita mendapatkan keridaannya, itu kita sudah masuk surga dah kita. Bigeri hisab bisa masuk surga kita. Wallahu alam lah. Sampai di sini aja dulu nah juhur. Yang kada baca typingannya minta maaf, minta ridha, minta halal. Semoga nanti di pertemuan lain pian betakun ulun jawabakan, karena kebanyakan pertanyaannya yang ulun kada jawabakan sekitar 80 lagi lah. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Segala hajat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Segala niat kita baik yang tersembunyi ataupun yang diucapkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang taat, yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru-gurunya dan bisa mengamalkan ilmunya sehingga mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Bisirin Nabi wa alin Nabi, bisirin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.